Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial dan juga di media massa. Penyebabnya tentu kalian semua sudah tahu bahwa ada warga negara Indonesia yang enggan untuk pulang kembali ke tanah air meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur. Berbicara LPDP ini adalah hal yang sangat menarik. Karena apa? Karena perkembangan tahun ke tahun jumlah pengaksesnya sangat banyak. Di tahun 2023 saja ada sekitar 9.964 pengakses beasiswa LPDP dan di tahun 2024 ada sekitar 8.592. Total kalau dari tahun 2013 sampai tahun 2025 ada sekitar 58.360 pengakses beasiswa LPDP. Nah, kita akan berbincang tentang LPDP, kita akan ngobrol tentang LPDP, apa itu LPDP dan juga apa yang menjadi kewajiban bagi warga negara yang mengakses beasiswa ini dan apa yang akan ditagihkan oleh negara dalam tanda kutip terhadap mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. Banyak orang mengira bahwa beasiswa LPDP ini adalah murni soal sedekah negara kepada anak bangsa yang pintar, tetapi bukan demikian. Tadi sudah saya sebutkan bahwa LPDP itu ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pengaksesnya tanpa kecuali, baik itu yang lulusan S2 atau lulusan S3. Nah, drama yang kita saksikan sekarang ini memang menarik perhatian publik. Bagaimana pemerintah melalui Menteri Keuangan menegaskan tentang sanksi dan menegaskan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh para penerima beasiswa ini. Tetapi di satu sisi ada juga warga negara Indonesia yang enggan pulang dengan beragam alasan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem ini? Nantikan kita akan ngobrol banyak hal tentang LPDP, kewajiban, sanksi dan lain sebagainya di kesempatan kali ini. Dan nanti saya akan minum kopi dulu sembari mengajak Anda untuk mengobrol di kesempatan kali ini. Secara administratif, LPDP itu berada di bawah Kementerian Keuangan dan tujuannya adalah sangat mulia sekali, menyekolahkan sumber daya manusia ke luar negeri untuk jenjang S2 dan S3. Saya tidak tahu apakah LPDP ini juga berlaku di dalam negeri. Tulis nanti ya komentar-komentar Anda di bawah ini tentunya. Dan tujuannya juga sangat baik karena mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk meraih visi tujuan Indonesia Emas di tahun 2045. Dan untuk persyaratan administrasi sebenarnya untuk menjadi atau untuk bisa mengakses beasiswa LPDP ini adalah memiliki IPK minimal 3 untuk S2 yang reguler. Ada sertifikat bahasa atau TOEFL, lalu juga lolos tahap seleksi administrasi, bakat skolastik hingga wawancara substansi. Dan tidak itu saja, syarat lain yang harus dipenuhi adalah tanggung jawab absolut. Apa itu tanggung jawab absolut? Tanggung jawab absolut adalah negara akan membiayai kita semua secara penuh. Tetapi ada syaratnya, ketika kita lulus, itu harus lulus tepat waktu. Jadi tidak boleh molor-molor. Jadi kalau lulus 2 tahun ya 2 tahun, lulus 1 tahun setengah ya 1 tahun setengah. Artinya jenjang S2 dan S3 kita dipastikan harus lulus tepat waktu. Dan syarat yang lain adalah wajib pulang dengan rumus pengabdian 2N+1. Artinya adalah 2 kali masa studi ditambah 1 tahun berturut-turut. Dan kalau melanggar, tadi saya sudah sampaikan di awal, uangnya harus dikembalikan utuh beserta denda. Nah, jika peraturan sudah seketat ini, kenapa di luar sana masih banyak narasi orang yang enggan pulang masih terus terjadi? Ini adalah catatan yang sangat menarik. Nah, bagaimana dengan statistik pelanggaran? Berdasarkan data yang berhasil saya dapatkan, per Februari 26 atau Februari tahun ini, ada sekitar 600 penerima beasiswa LPDP yang terindikasi bermasalah. Nah, dari jumlah itu ditemukan ada 44 alumni itu teridentifikasi melanggar. Mereka diketahui belum kembali ke Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengabdian. Lalu ada 8 alumni yang dijatuhi sanksi berat. Mereka diwajibkan mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya.
dan ada 36 alumni ini dalam proses pemeriksaan. Artinya dari 44 alumni yang teridentifikasi melanggar, 8 alumni sudah dijatuhi sanksi berat, mengembalikan uang plus denda, lalu 36 lainnya ini masih dalam proses pemeriksaan. Artinya status mereka ini masih dalam proses verifikasi lebih lanjut untuk menentukan apakah ada persoalan, ada masalah yang sah yang membuktikan mereka bersalah atau tidak. Nah, bagaimana dengan nilai pengembalian dana? Pengembalian dana itu hitungannya sangat tidak sedikit. Untuk S3 saja atau program doktor, ini rata-rata dana yang harus dikembalikan per orang itu mencapai 2 miliar per orang. Lalu untuk lulusan S2 atau magister, ini rata-rata di bawah 1 miliar per orang. Dan bagaimana dengan paradoks yang terjadi di dalam negeri ini? Kenapa sumber daya manusia kita enggan untuk kembali? Yang pertama adalah faktor klasik. Faktor klasik ini apa? Faktor klasik adalah kompensasi di luar negeri yang jauh lebih tinggi. Dan budaya kerja kita tahulah bahwa budaya kerja kita adalah budaya senioritas dan birokrasi, bukan meritokrasi murni. Artinya budaya-budaya ini menjadi problem tersendiri yang dianggap tidak menyelesaikan persoalan bagi mereka penerima beasiswa LPDP ini ketika ingin kembali ke tanah air. Lalu yang kedua, atau persoalan yang terjadi adalah bagaimana banyak perusahaan-perusahaan lokal yang tidak butuh lulusan S3. Artinya kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan lokal di sekitar kita, mungkin ada di sekitar lingkungan kita dan di kota-kota yang kita tinggali, lebih membutuhkan mereka yang hanya lulus SMA, lulus sarjana, dan sangat jarang di antara mereka yang membutuhkan lulusan S2. Karena apa? Karena industri kita ini masih level padat karya atau manufaktur dasar, belum sampai ke research dan development yang masif. Ini juga PR yang harus dibicarakan oleh pemerintah. Lalu ini yang jauh lebih penting. Dan di antara kita atau kalian yang melihat ini, pasti fenomena orang dalam itu banyak diperbincangkan. Nah, kenapa orang dalam ini sangat penting? Karena ini bisa menjamin bagaimana kita bisa bekerja di tempat yang tepat, atau mungkin bahkan bukan tempat yang tidak tepat, tetapi kita bisa mendapatkan pekerjaan. Ini yang banyak terjadi di sekitar kita. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti kamu siapa yang bawa, kamu kenal dengan siapa, itu sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua. Sehingga ini mempengaruhi seleksi penerimaan perusahaan atau pemerintahan yang dipenuhi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Lalu yang paling lain lagi adalah adanya seleksi luar negeri dan kesejahteraan yang jauh lebih menjanjikan. Artinya, contoh sederhana, kita tidak usah membahas dulu ya tentang LPDP. Contoh sederhana adalah gaji ART misalkan. ART di negara sini dengan ART di Taiwan misalkan, di Hong Kong misalkan, bagaikan bumi dan langit. Itu kan sungguh luar biasa. Jadi harus ada formula-formula yang memang harus dipecahkan bersama. Nah, lalu bagaimana dengan ketika tadi saya sudah menyampaikan lulusan S2 apalagi S3 ini akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan di sini adalah pertanyaan sebenarnya, apakah lulusan S3 itu memang benar-benar qualified atau masih bayi di dunia sains? Ini yang harus kita jawab. Kalau mereka diminta pulang ke Indonesia, pertanyaan dasarnya adalah, ada tidak rumah buat mereka? Ada tidak sawah buat mereka? Atau ladang buat mereka? Apa yang mereka kerjakan ketika mereka nanti pulang ke Indonesia? Nah, kalaupun mereka dipaksa pulang, maka ini akan menjadi dua simalakama juga. Mereka akan ditempatkan di mana dan tentu akan memakan banyak biaya, dan ini tentu akan boros juga seperti itu. Dan atau yang lebih parah, mereka akan masuk kembali ke birokrasi kampus dan downgrade, mengulang karir dari asisten ahli lagi. Nah, justru ketika mereka menjadi diaspora di luar negeri, ini yang menjadi berkah buat mereka, karena mereka bisa membawa dana hibah mungkin nilainya bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah begitu dari kampus luar untuk mendanai mahasiswa riset di Indonesia. Nah, lalu mengapa fenomena tentang SDM kita yang mumpuni itu enggan kembali ke tanah air? Ini adalah bukti ketimpangan sistemik yang sangat nyata.
Banyak lulusan dokter kita yang memiliki keahlian yang sangat spesifik, namun saat pulang mereka tidak menemukan rumah dalam tanda kutip tadi ya, atau infrastruktur yang memadai untuk menerapkan ilmu tersebut. Nah, selain faktor gaji, hambatan utamanya adalah budaya kerja. Nah, ini apa artinya? Ketika di luar negeri, sistem penilaian itu berbasis performa itu sangat kental sekali. Meritokrasinya sangat kental sekali. Sedangkan di Indonesia, lulusan tinggi seringkali masih harus dihadapkan dengan sekat birokrasi dan senioritas yang menghambat inovasi. Ini fakta yang harus kita terima. Nah, sebenarnya pemerintah ini juga tidak diam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu tidak melakukan apa-apa, keliru. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan apa-apa. Pertama, misalkan pemerintah membuat BRIN atau Badan Riset Indonesia Nasional. Itu sudah melakukan untuk sentralisasi riset walaupun prosesnya penuh tantangan. Yang kedua, pemerintah gencar melakukan hilirisasi industri agar kita naik kelas dan butuh ahli teknologi. Dan yang ketiga adalah membuka jalur CPNS khusus diaspora dan mendorong lulusan menjadi job kreator, pengusaha atau startup. Tapi transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan ini butuh puluhan tahun. Nah, apakah kita mau melakukannya atau ya kita nikmati saja yang ada saat ini? Dan oleh karena itu konsepnya harus diubah dari brain drain atau pelarian otak menjadi sirkulasi talenta. Nah, pemerintah harus terus berupaya untuk memperbaiki ekosistem ini melalui strategi hilirisasi. Melalui strategi hilirisasi industri, Indonesia sedang berupaya naik kelas dari ekonomi berbasis komoditas menjadi ekonomi berbasis nilai tambah. Dan hal ini secara otomatis akan menciptakan kebutuhan sumber daya manusia yang jauh lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga mendorong para alumni untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi menjadi motor penggerak industri rintisan atau startup agar dapat menyerap tenaga kerja lokal. Ini bukan soal si A atau si B, bukan soal sekedar apa yang kita lihat selama ini di media sosial dan ramai di media massa, tetapi masalah intinya adalah bagaimana kita membangun ekosistem yang meritokratis. Masyarakat yang marah ini memang bisa dikatakan bukan murni karena nasionalisme buta ya, tetapi karena ada luka batin. Dan yang harus dipahami, LPDP itu memakai uang publik, tetapi sistemnya secara implisit ini seringkali hanya memenangkan mereka yang sejak awal sudah punya akses khusus pendidikan yang sangat bagus. Saya tanda kutip lagi, akses khusus pendidikan yang sangat bagus. Seperti anak-anak kota besar, misalkan anak-anak kota yang ada di Surabaya, mungkin di Jakarta, di Bandung, itu jauh memiliki akses pendidikan yang bagus daripada mereka yang tinggal di daerah. Nah, sistem inilah yang kedepannya harus kita perbaiki secara fundamental. Dan sebagai solusi jangka panjang, memang diperlukan untuk penguatan dalam seleksi karakter dan integritas calon penerima beasiswa. LPDP ini disarankan untuk melakukan audit digital terhadap rekam jejak media sosial calon peserta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan mereka tidak memiliki sikap apatis atau kebencian terhadap negara sejak awal. Jadi kan lucu ketika kita mau memakai uang negara, mau memakai uang rakyat yang dibayarkan lewat pajak melalui APBN dan dititipkan ke LPDP untuk disalurkan kepada mereka-mereka yang mengakses, tapi mereka tidak sayang atau tidak cinta terhadap negaranya. Ini kan hal yang konyol. Jadi pastikan bahwa Anda cintai dulu negara Anda sebelum mengakses ini. Nah, selain itu kontrak juga harus ditegakkan tanpa kompromi melalui kerjasama internasional untuk membatasi visa kerja bagi mereka yang melarikan diri dari kewajiban serta pemblokiran akses layanan publik bagi pelanggar kontrak. Nah, sebelum saya mengajak Anda untuk masuk lebih jauh tentang apa yang harus dilakukan pemerintah, saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu kewajiban-kewajiban apa dari LPDP atau kewajiban-kewajiban apa dari para pengakses LPDP yang harus dilakukan, dan siapa-siapa saja di antara mereka yang boleh ada dalam taraf pengecualian.
tadi sudah saya sampaikan bahwa seluruh alumni ini wajib kembali dan mengabdi di Indonesia. Ada dua sistem, atau ada satu sistem yaitu 2N+1, yang artinya adalah alumni wajib berkontribusi selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun dan dilaksanakan secara berturut-turut. Perhitungan waktu pengabdian adalah seperti ini. Yang pertama, setelah tiba di Indonesia, itu berlaku semuanya bagi beasiswa atau bagi penerima beasiswa luar negeri segera setelah masa studi berakhir. Yang kedua adalah selesai internship. Ini berlaku bagi alumni yang menetap sementara di luar negeri untuk program magang resmi. Dan yang ketiga adalah selesai studi. Ini berlaku bagi penerima beasiswa dalam negeri yang langsung memulai pengabdian tanpa program magang di luar negeri. Nah, lalu tadi saya sudah sampaikan ada pengecualian-pengecualian. Yang pertama, mereka tidak wajib pulang ke Indonesia. Adalah PNS, TNI, Polri yang ditugaskan di luar negeri. Yang kedua adalah pegawai BUMN yang ditugaskan di luar negeri. Yang ketiga adalah lembaga internasional di mana Indonesia menjadi anggota, seperti PBB, World Bank, ADB, FIFA, IMF, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah pegawai perusahaan swasta yang merupakan perusahaan yang terafiliasi atau kantornya berada di Indonesia dan mendapat penugasan ke luar negeri dari kantor yang berada di Indonesia. Lalu yang keenam adalah program pasca studi yang merupakan kesepakatan kerja antara LPDP dan mitra. Nah, tadi saya juga sempat menyinggung di awal tentang mekanisme sanksi. Sebenarnya ada 90 hari tentang mekanisme penjatuhan sanksi ini. 90 hari ini terbagi dalam 30 hari kalender, 30 hari kalender, dan 30 hari kalender. Artinya ada 30 hari 3 kali seperti itu. Setelah lulus, verifikasi yang pertama adalah verifikasi keberadaan alumni. Ini dilakukan di 30 kalender yang pertama, 30 hari kalender yang pertama. Pertama adalah verifikasi keberadaan alumni. Yang kedua adalah atau surat peringatan untuk kembali ke Indonesia. Ini juga berlaku selama 30 hari kalender. Jadi setelah dinyatakan lulus, yang pertama adalah verifikasi keberadaan alumni, yang kedua adalah surat peringatan untuk kembali ke Indonesia. Yang ketiga, masih di 30 hari kalender yang pertama. Itu alumni wajib mengirimkan scan boarding pass, tiket pulang, stempel imigrasi, dan pernyataan mengabdi 2N+1 tahun. Ini adalah 30 kalender hari yang pertama. Lalu ada lagi 30 hari kalender yang kedua. Ini kita sudah bicara sanksi. Kalau kita ngomong 30 hari kalender yang kedua adalah sanksi pengembalian dana beasiswa dan pemblokiran untuk mengikuti program LPDP di masa mendatang. Artinya ketika Anda sudah terkena sanksi ini, Anda tidak akan bisa mengakses lagi untuk program LPDP yang akan datang. Lalu 30 kalender hari yang terakhir adalah penagihan. Nah, penagihan ini nanti akan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau DKJN RI. Jadi itu adalah mekanismenya setelah lulus 90 hari, ngapain saja dan apa saja mekanismenya seperti itu. Kalau Anda sudah melengkapi semuanya dalam 30 kalender hari yang pertama, maka tidak ada lagi untuk pembayaran denda, pengembalian biaya, dan termasuk penagihan hutang tadi. Kita kembali lagi, pemerintah itu juga harus berbenah dalam membangun ekosistem riset yang lebih manusiawi agar para lulusan terbaik ini merasa betah untuk pulang. Upaya seperti memangkas birokrasi penelitian, lalu menyediakan skema hibah riset atau pendanaan startup, serta menjamin ikatan dinas yang jelas di posisi strategis adalah merupakan langkah penting untuk mencegah pelarian modal manusia. Penyiapan rumah dalam tanda kutip yang nyaman bagi para ilmuwan adalah kunci agar investasi besar negara dalam menyekolahkan rakyatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Dan kesimpulannya, kasus yang kita lihat sekarang ini di media sosial, di media massa adalah menjadi pengingat pahit bahwa kecerdasan akademik ini tidak selalu berbanding lurus dengan rasa nasionalisme. Pendidikan
seharusnya menjadi alat untuk solusi bagi permasalahan bangsa, bukan sarana untuk melarikan diri dari tanggung jawab terhadap rakyat yang telah membiayai. Artinya tanggung jawab apa? Adalah tanggung jawab moral. Kenapa garis tegas rakyat yang membiayai? LPDP dianggarkan melalui APBN dan APBN adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Kedepannya, keseimbangan antara ketegasan hukum bagi pelanggar dan perbaikan infrastruktur dalam negeri menjadi syarat mutlak agar program beasiswa negara tetap menjadi investasi yang berharga bagi masa depan Indonesia. Masalah LPDP bukan sekedar soal individu yang enggan pulang, melainkan soal kesiapan kita membangun wadah bagi mereka. Nasionalisme tidak boleh dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi harus dengan melalui rasa saling menghargai antara negara dan warga negara yang berprestasi. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menyeimbangkan antara tuntutan pengabdian dengan kepastian kesejahteraan dan ruang aktualisasi bagi sumber daya manusia tinggi kita. Nasionalisme tidak cuma diukur dari letak geografis atau warna paspor hijau, seperti India dan Tiongkok. Mereka bisa maju justru karena mereka memanfaatkan diaspora di luar negeri sebagai jangkar diplomasi dan pembawa investasi masuk ke negara mereka masing-masing. Mengabdi pada negara itu artinya adalah menjadi yang terbaik di level global dimanapun berada. Bung Karno pernah berkata, seharusnya kita tidak bertanya apa yang negara berikan kepada kita, tetapi kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan ke negara. Saya Yofi pamit, kita berjumpa kembali dalam obrolan selanjutnya dengan tema yang jauh lebih menarik. Sampai jumpa.